Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Roni Siswo Setiaji, SPD MPD, dosen pendidikan seni rupa, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada prodi pendidikan seni rupa, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya desain grafis, animasi, multimedia, dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi serta pelaksanaan pembelajaran mata kuliah desain grafis. Mata kuliah desain grafis merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan kode mata kuliah PSR 6327. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah desain grafis yaitu, mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar berkarya desain komunikasi visual. Pokok bahasan pada mata kuliah ini mencakup teori dan praktek desain grafis yang meliputi tinjauan desain, prinsip desain, elemen desain, dan teori gestalt, efektivitas media, sound system, tipografi, logo, konsep perancangan, dan poster. Mahasiswa juga belajar menyusun konsep dan menciptakan karya desain grafis secara manual maupun digital. Pembelajaran mata kuliah desain grafis dilakukan secara luring atau tatap muka untuk penyampaian materi teori, sedangkan tugas praktek dilakukan melalui pembelajaran mandiri dengan tetap mendapatkan asistensi dan konsultasi dari dosen secara berkala. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dengan model pembelajaran studi kasus dan project based learning. Dalam proses pengerjaan proyek, mahasiswa diwajibkan untuk asistensi dan konsultasi berkala terhadap setiap progres karya yang telah mereka buat agar memperoleh hasil yang maksimal. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah desain grafis yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang desain grafis. 2. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan dalam desain grafis. 3. Memahami teori desain grafis meliputi tinjauan desain, prinsip desain, elemen desain, dan teori gestalt, efektivitas media, sound system, tipografi, logo, konsep perancangan desain, dan poster. 4. Menguasai teknik penciptaan desain grafis secara manual dan digital. 5. Mampu menyusun konsep perancangan karya desain grafis. 6. Mampu merancang dan menciptakan karya desain grafis. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. 3. Memahami konsep dan perwujudan seni rupa dan perkembangannya baik di Indonesia maupun di mancanegara. 4. Menguasai secara teori praktik atau proses pembuatan karya seni rupa. 5. Menguasai secara teori penciptaan karya seni rupa dengan berbagai keteknikan dan pengetahuan bahan atau seni lukis, patung, fotografi, interior desain, desain komunikasi visual, seni grafis, seni kriya, dan seni batik. 6. Mampu menghasilkan karya seni rupa yang artistik dan menarik. 7. Menciptakan berbagai jenis karya seni rupa, meliputi seni murni, kriya, dan desain, dengan memilih keahlian salah satu cabang seni rupa sebagai studi kasusnya. 8. Melakukan pengelolaan, penyajian karya seni rupa dalam bentuk pameran, dan bentuk publikasi karya seni rupa lainnya. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah desain grafis yaitu minggu pertama, ruang lingkup desain grafis dan sejarah desain grafis. Minggu kedua, elemen-elemen desain grafis, prinsip-prinsip desain grafis, dan teori gestalt. Minggu ketiga, jenis media, efektivitas media, strategi media, dan bahan media. Minggu keempat, ruang lingkup sound system, jenis-jenis sound system, syarat dan prinsip merancang sound system. Minggu kelima dan keenam, perancangan desain sound system. Minggu ketujuh, ruang lingkup tipografi, jenis-jenis tipografi, serta aspek psikologi tipografi. Minggu ke-8 dan 9, perancangan desain tipografi. Minggu ke-10, ruang lingkup logo, jenis-jenis logo, prinsip perancangan logo. Minggu ke-11 dan 12, perancangan desain logo. Minggu ke-13, konsep perancangan desain. Minggu ke-14, ruang lingkup poster, jenis-jenis poster, aspek dan prinsip perancangan poster.
minggu ke-15 perancangan poster iklan layanan masyarakat dan poster komersial, dan minggu ke-6 pameran poster iklan layanan masyarakat dan poster komersial. Sistem penilaian dalam mata kuliah desain grafis dilakukan dengan mengakumulasi aspek kognitif dan aspek partisipasif. Aspek kognitif sebesar 45% yang meliputi kehadiran atau keaktifan sebesar 5%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 10%, UAS 15%, dan aspek partisipasif sebesar 55% meliputi studi kasus 10% dan tim base project 45%. Penilaian saya lakukan berdasarkan indikator dan rubrik yang terukur serta sesuai dengan capaian pembelajaran. Hasil evaluasi selalu saya sampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa sebagai bentuk transparansi dan umpan balik. Setelah tidak ada perbaikan atau remedial, nilai akhir kemudian saya unggah ke dalam sistem akademik di laman siakat.uny.ac.id. Salah satu materi dalam mata kuliah desain grafis yaitu logo, jenis-jenis logo, dan prinsip perancangan logo. Maka dari itu, mari kita saksikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Oke teman-teman, sebelum memasuki perkuliahan, silakan token absennya ada di depan 5D4Y. 5D. Oke, sudah ya? Oke, teman-teman, minggu lalu teman-teman sudah belajar mengenai sound system, bahkan sudah membuatnya. Karya-karya teman-teman sudah sangat bagus. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Nah, kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi tentang logo. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita mengenal logo. Kira-kira ketika saya berkata logo, apa yang ada di benak teman-teman? Ayo. Ada yang mau? Oke, identitas. Ada yang mau menjawab lagi? Ya. Oke, Mbak Alfi. Logo itu sendiri adalah simbol visual yang biasanya merepresentasikan suatu identitas perusahaan, organisasi, atau suatu merek dagang tertentu. Nah, fungsi utama logo itu sendiri ya sebagai identitas merek tersebut. Oke, good point. Kita coba cek ya. Logo merupakan sebuah unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan karena dia mempresentasikan citra perusahaan itu sendiri. Dan hampir semua perusahaan pasti mempunyai logo. Apabila ada perusahaan yang tidak punya logo, maka dia tidak akan dikenali, kemungkinan besar, ya kan? Bahkan Apple, Nike, semuanya memiliki logo. Logo merupakan lambang atau simbol yang mewakili perusahaan itu sendiri. Sehingga kita bisa mengenali perusahaan itu salah satunya ya dari logo. Logonya bentuknya seperti apa, maknanya seperti apa, visi misinya seperti apa, begitu. Dan merupakan cara lain dari perusahaan agar selalu diingat, ya toh? Ketika kita berkata Apple, pasti ingatnya apa? Buah apel yang keruak gitu ya. Terus kemudian Nike, Centang, checklist atau swoosh ya, dan lain sebagainya. Jadi logo itu salah satu cara agar perusahaan kita mudah diingat. Logo tidak hanya unik, tetapi dia harus mendefinisikan sebuah perusahaan. Maksudnya apa sih? Ya mendefinisikan visi perusahaan, misi perusahaan, karakter perusahaan, semua harus digambarkan atau tergambar dalam logo tersebut. Logo menjadi deskripsi produk sekaligus pemikat rasa penasaran. Jadi ketika kita melihat logo dalam suatu perusahaan atau dalam suatu produk atau dalam suatu jasa, kita akan produknya tentang apa, terus kemudian bagaimana brandnya, bagaimana kualitasnya, itu bisa dari logo begitu. Sebuah logo juga menjadi media pencitraan ya suatu produk, perusahaan atau instansi tersebut, karena di dalam logo itu terkadang ada visi itu tadi atau bahkan ada filosofinya tersendiri. Misalnya kayak Nike ini nanti akan kita bahas juga di bagian terakhir. Nike ini diambil dari
apa Dewi Nike ya, Dewi Nike dengan melambangkan kemenangan. Jadi harapan dari perusahaan Nike itu agar orang yang memakai sepatu Nike dia akan menang dalam setiap kompetisi, tangguh dan kuat, gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting kalian dalam membuat logo yang bagus dan menarik itu harus mewakili identitas diri perusahaan. Karena logo itu bisa disebut dengan ruhnya perusahaan. Gitu. Kita lanjut ya. Jenis-jenis logo. Kira-kira ini jenis-jenis logo apa? Belum tahu? Apa? Logo tag. Wordmark logo merupakan logo yang dibentuk hanya dengan menggunakan teks. Kalau kalian perhatikan, ini tidak ada ornamen atau tidak ada simbol-simbol lain ya. Semua hanya membentuk teks. Ini namanya wordmark logo. Biasanya di wordmark logo ini ada pesan tersembunyi. Contohnya di feedback ini teman-teman. Ada simbol tersembunyi nggak? Apa? Oke, bagus sekali. Di sini ya, di sini ada simbol tersembunyi. Supaya apa? Supaya melesat. Feedback itu kan jasa pengiriman. Jadi supaya cepat melesat begitu. Kita lanjut ya. Ini adalah pictorial mark logo. Merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan simbol atau gambar yang unik. Contohnya Apple, kemudian Twitter ya. Twitter yang dulu sekarang sudah jadi apa? Twitter? X. Kemudian apa ini? Shell, Windows, dan lain sebagainya. Biasanya tidak hanya simbolnya saja, tetapi juga diikuti dengan teks yang mengikutinya, misalnya Puma dan lain sebagainya. Kemudian ini ada letter from logo, merupakan logo yang dibuat menggunakan satu atau dua huruf. Contohnya bisa McDonald, Facebook, Adobe, dan lain sebagainya. Kemudian ada abstrak mark logo, ini hampir sama dengan tadi apa? No. Yang menggunakan bentuk atau simbol tertentu tadi? Pictorial. Cuman tadi bentuknya terlihat jelas kalau ini bentuknya abstrak, begitu ya? Terdiri dari simbol-simbol geometris dan lain sebagainya. Kalau ini apa? Ini ada emblem logo. Biasanya dipakai untuk klub-klub sepak bola ya loh. Atau apa? Mobil ya kan? Karena logo ini cirinya adalah dia menggunakan tameng atau seal semacam apa ya, perisai. Ya. Cuman kelemahan logo ini apa? Ada yang tahu nggak? Kurang aplikatif. Kemudian dia banyak detail ya, sehingga ketika ukurannya diperkecil dia akan susah untuk dibaca, bahkan tidak bisa terdeteksi. Gitu. Kemudian ini apa? Logogram atau biasa disebut dengan maskot karakter logo. Logo ini menggunakan maskot sebagai elemen utamanya. Meskipun sedikit susah jika diaplikasikan ke beberapa media, tetapi banyak disukai karena keunikannya. Dengan kemampuannya menyita perhatian yang lebih baik daripada jenis logo lain, biasanya perusahaan menggunakan logo maskot ini. Ini logo apa? Starbucks. Ini apa? Wendy's. Nah, ini kita akan membahas sedikit tentang Starbucks ya. Bahkan kita botol minuman ya, ada yang bawa botol minuman? Nggak ada? Nggak, Pak. Botol minuman kalau ada logonya Starbucks jadi harga berapa? Kira-kira? Kan ada jual toh? Iya. Kira-kira berapa ratus ribu? 700-an ya, itu akan jauh lebih mahal. Makanya logo ini adalah salah satu branding untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Itu salah satunya. Sebagai gengsi juga ya untuk sekarang ini. Bahkan teman-teman beli laptop itu juga kalau bisa ada logo Apple-nya ya kan. Kalau makan kopi ada logo. Ini apa sih, logo apa sih? Maskot apa sih ini? Putri Duyung, pinter sekali. Pasti sering minum Starbucks ya ini. Terus prinsip-prinsip perancangan logo. Nah ini penting banget buat teman-teman tahu bahwa dalam membuat logo itu harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip.
Yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dari sebuah desain logo menjadi perhatian utama. Desain logo yang sederhana, baik bentuk dan warna, akan mempermudah konsumen untuk mengenalinya, bahkan untuk mengingatnya. Karena dia logonya sederhana, tidak banyak warna, tidak banyak bentuk, begitu ya. Dan penggunaan warna ya sama seperti materi-materi desain grafis lainnya. Penggunaan warna itu sebaiknya seperti apa? Tidak melebihi 3 warna. Begitu ya. Kesederhanaan sangat penting dalam logo karena tadi itu mudah dikenali, mudah diingat. Logo sebaiknya fleksibel. Logo tersebut dapat diaplikasikan di berbagai media dan dapat diaplikasikan dengan berbagai ukuran. Baik itu mau diperbesar maupun diperkecil, orang akan mengenali logo tersebut. Ya, ketika ini diperkecil ya orang akan tahu kalau ini Nike gitu. Gitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, Mas Alvin. Baik, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam membuat logo, salah satunya kan kesederhanaan. Nah, namun sebagai desainer kan kita pasti juga menemukan kalau klien meminta desain tuh bukan yang sederhana tapi yang rumit seperti itu. Nah, sebagai desainer tuh kita harus tetap menjalankan prinsipnya, apa harus menuruti klien yang mintanya yang kayak rumit dan banyak kayak gitu, nggak sederhana. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Suatu saat dalam dunia profesional ketika teman-teman bekerja, kita akan menemui klien yang pengennya ini, pengennya itu. Mungkin ada yang sudah bekerja dan menghadapi klien. Ya. Sudah? Ya, begitu kan? Pengennya yang mau banyak detail, banyak warna begitu. Tipsnya adalah yang penting adalah komunikasi dan diskusi. Itu adalah yang utama. Kalian sampaikan kalau misalnya logonya itu sangat detail, itu dampaknya apa? Tidak bisa dibaca, susah diaplikasikan, tidak fleksibel dan lain-lain. Tetapi kalau logonya sederhana, itu mudah diingat, mudah diaplikasikan dan fleksibel begitu ya. Tapi kalau masih ngotot, coba kasih alternatif logo baru, ini loh logonya. Tapi kalau masih ngotot lagi, dibandingkan keinginan klien itu seperti apa, kemudian logo alternatif yang kalian buat itu seperti apa. Logo alternatif yang sederhana, simpel itu tetap harus mengikuti keinginan klien. Dalam arti ada aspek-aspek dari klien yang bisa kita buat di situ. Dibandingkan mana yang lebih bagus di antara dua itu. Biasanya dari situ klien akan mengerti, oh yang bagus memang yang sederhana dan lain sebagainya. Intinya tadi yang saya sampaikan, diskusi dan apa? Komunikasi yang bagus dengan klien. Terjawab Mas Alvin? Oke, terima kasih. Kemudian logo harus mudah dibaca. Apabila sebuah logo mengandung tipografi, sebaiknya dia mudah dibaca ketika orang itu lewat selama berapa ini? 30 detik ya. Jadi Coca-Cola gitu. Dan biasanya menggunakan huruf yang horizontal. Karena mata cenderung membaca horizontal, begitu ya? Iya. Next. Jika menginginkan logo selalu mudah diingat, buatlah logo yang menancap dengan kuat di ingatan konsumen untuk jangka waktu yang panjang. Kira-kira logo Gojek mana yang mudah diingat? Yang kanan. Yang kanan ya, ini logo baru ya. Iya. Karena dia simple, terus warnanya juga bagus dan sesuai. Kemudian kita ketika lihat hijau-hijau ini pasti ingatnya Gojek. Nah itu berarti apa? Dalam sepersekian detik teman-teman akan mengingat, oh ini orang-orang Gojek nih gitu. Karena logo ini sudah menancap erat di pikiran teman-teman, gitu ya. Next, unik. Logo itu harus berbeda, terlebih ketika perusahaan memiliki kompetitor yang sejenis. Sorry, misalnya ini kan sama-sama chicken ya, apa? Ayam goreng ya, tetapi setiap ini pasti berbeda, begitu ya. Kalau ini ada maskotnya Olive, terus ini ada maskotnya orang tua, ini hanya apa? Teks ya, kemudian ini hanya satu huruf M, begitu ya. Jadi harus berbeda dan unik di antara kompetitor yang lain. Jadi orang akan tahu nih, kita mau makan yang M atau makan yang Olive. Gitu, oke? Kemudian keseimbangan. Penempatan komponen-komponen utama logo harus diatur sedemikian rupa sehingga seimbang ya. Seimbang itu
antara simbol dan teks itu seimbang kanan kiri atas bawah beratnya begitu ya, sehingga enak dipandang oleh mata. Logo itu harus menyatu. Menyatu maksudnya apa? Menyatu itu tidak tercerai-berai, baik warna, baik bentuk, dan lain sebagainya. Jadi harus satu kesatuan, biar orang nggak bingung. Sama seperti yang telah saya jelaskan di mata kuliah sebelumnya, kalau kita membuat desain itu kan harus ada kesatuan, ya toh, dan itu bisa dilihat dari warna, bisa dilihat dari gaya bentuk, gitu ya teman-teman ya. Kemudian logo itu harus konsisten. Konsisten itu maksudnya apa sih? Jika dia memiliki karakter keras, maka simbol atau huruf atau font yang digunakan juga harus keras. Kalau dia memiliki karakter lembut, maka simbol di dalam logo dan teks yang ada di dalam logo juga harus lembut. Bayangkan kalau Extra Joss ini ditukar dengan Dove, ya, Dove ditukar dengan Extra Joss, cocok nggak? Ya. Tidak cocok karena karakter visinya berbeda. Begitu ya? Ya kan kalau Dove-nya diganti Extra Joss kan ini Dove gitu ya. Jadi kuat banget, jadi dia tidak lembut. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Oke ya, Mas Akmal. Izin bertanya Pak, kalau semisal suatu saat nanti kita mendapatkan permintaan atau project untuk redesign logo, hal apa yang harus kita lakukan sebagai desainer pertama kali? Oke, untuk meredesain logo, bahkan membuat logo baru ya, yang harus dilakukan yang pertama tetap teman-teman harus menggunakan langkah-langkah, sebenarnya langkah-langkah yang sudah diajarkan ya, yaitu pada design thinking. Yang pertama adalah empatis, yang kedua adalah apa? Ada yang ingat? Define, terus kemudian ideate, prototype, dan test. Gitu ya, itu adalah tahapannya. Nah, untuk tahapan awal ketika kita mau meredesain itu pasti ada di tahapan empati. Empati itu maksudnya apa sih? Jadi kita harus masuk ke dalam pengguna, apa yang diinginkan oleh pengguna. Pengguna itu ya si klien begitu ya. Yang pertama, kita bisa melihat apa sih visi misi dari logo sebelumnya, apa sih karakter dari logo sebelumnya, nilai-nilai dari logo sebelumnya, itu kita bisa riset terlebih dahulu. Kemudian baru kita tanya tujuannya mau redesign apa? Apakah logonya kurang modern, apakah logonya tidak fleksibel, apakah logonya kurang menarik, atau bahkan kurang mengundang target audiens begitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa riset juga, tanya nih ke audiens atau pelanggan-pelanggannya, kira-kira, atau ke masyarakat ya, kira-kira logo seperti ini gimana pendapatnya, bagus enggak, atau masih tetap, atau bagaimana. Kemudian tahap berikutnya adalah kita bisa mengidentifikasi dari bagian logo yang lama itu mana yang akan ditambahkan, mana yang akan dihilangkan. Jadi dalam meredesain itu tetap harus, kalau saran saya tetap harus inline dengan logo yang lama. Jadi tidak serta-merta baru begitu. Jadi sebagai desainer kita itu sebelum meredesain, sebelum mendesain logo atau mendesain apapun ya, itu harus riset terlebih dahulu. Karena sebagai desainer yang kreatif, ya kita tetap harus berpikir bagaimana menghasilkan karya-karya yang bagus. Begitu? Terjawab Mas Akmal? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita masuk tahap akhir dalam perkuliahan ini, yaitu studi kasus. Jadi silahkan dibagi menjadi dua kelompok, mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 ya, berkumpul, kemudian dikerjakan. Silahkan membentuk kelompok dulu. Silakan. Oke. Nah, teman-teman, kalian bisa berdiskusi dengan studi kasus yang ada di depan. Di samping ini ada logo salah satu coffee shop yang berada di sekitar kampus. Pemilik logo ini merasa logonya kurang menarik dan menginginkan tampilan baru dengan target pasar adalah mahasiswa dan pekerja kantoran. Pertanyaan pertama yang harus didiskusikan adalah bagaimana kesan pertama Anda terhadap tampilan logo ini, jelaskan kelebihan dan kekurangan logo ini, bagaimana alternatif baru pada logo yang sesuai. Silakan didiskusikan. Nggak harmonis. Nggak harmonis di bagian
itu kenapa tiba-tiba ada simbol kopi sama tetesan di atas bawah. Oke, kalau kelompok sini ada kesan pertama terhadap logo. Oke teman-teman, kita akhiri diskusinya ya. Kemudian saya meminta perwakilan dari grup untuk menjawab pertanyaan. Mungkin yang pertama, bagaimana kesan pertama teman-teman terhadap tampilan logo dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Dari kelompok 2 terlebih dahulu, ada yang mau mewakili? Saya boleh Pak. Oke, silakan. Oke, saya izin menyampaikan kesan terhadap logo dari kelompok kami ya Pak. Yang pertama itu kesan positif terhadap logo tersebut itu pertama simple, kemudian sederhana dan premium. Terlihat dari pemilihan warnanya yang tidak lebih dari 3 warna. Kemudian sisi negatifnya itu visi coffee shopnya itu kurang terrepresentasikan dalam ilustrasi biji kopi dan tetesan air itu, jadi kurang terrepresentasikan. Kemudian fontnya kurang unik, terlalu kuat dan tajam, serta kurang harmonis dengan ilustrasi biji dan tetesan air yang ada di atas dan di bawah itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat ya, saya setuju sekali ya, dari segi warna dan bentuk ini terlihat simpel, warnanya elegan begitu ya, karena hanya menggunakan warna-warna monokrom. Tetapi ada beberapa kekurangan tadi juga sudah disampaikan. Tulisannya senja itu, kalau kita melihat kata senja itu kan syahdu ya, kemudian lembut begitu ya, mungkin font yang digunakan terlalu tegas, terlalu kuat dan terlalu kaku, mungkin itu bisa diperbaiki. Kemudian tadi juga bagus sekali kritisnya, yaitu antara kopi dengan tetesannya sedikit terpisah, jadi agak kurang aplikatif sebenarnya kalau misalnya kita ingin menggunakan simbolnya saja, mau dipakai yang mana nih, tetesannya atau yang kopinya, atau bagaimana kalau mau memakai kedua-duanya begitu ya. Kan kadang kita di gelas, di cup kopi itu kan hanya memerlukan simbol gitu ya di media-media yang sempit. Oke, bagus sekali kelompok 2. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana alternatif? Ada nggak saran atau ide-ide baru yang bisa teman-teman munculkan? Kita minta pendapat dari kelompok 1. Ada yang mewakili? Hai Pak. Oke, Mas Joni silakan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, untuk visualisasinya mungkin kita akan menggabungkan antara cangkir dan juga senja atau matahari terbenam tersebut dengan warna dominan yaitu coklat dan oranye, serta font yang lebih elegan, font yang mungkin lebih luas daripada font sebelumnya, Pak. Bagus. Tapi kita, saya rasa kurang apabila kita tidak melihat sketsa kasarnya ya. Mari kita minta Mas Joni dan kelompoknya menggambar di depan sketsa kasarnya. Bisa dijelaskan? Baik, Pak. Sambil dijelaskan boleh ya? Baik, Pak. Kemungkinan seperti ini Pak untuk logonya. Jadi logonya lingkaran itu melambangkan sebuah apa ya? Biar orang-orang tuh nggak terkesan kaku di kafenya itu loh Pak. Jadi bisa lebih santai dalam menjalani aktivitas di dalam kafe tersebut Pak. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Doni dan Oke, setuju sekali ya. Ada elemen apa ini? Senja ya, mewakili senja, terus kemudian mewakili kopi, kemudian fontnya juga lebih luas begitu ya. Mungkin kalau saya bisa menambahkan di sini bisa dikasih sedikit blok ya, agar mempermanis tampilan dari logo. Oke teman-teman, demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Kita sudah belajar terkait dengan ruang lingkup logo, jenis-jenis logo, prinsip-prinsip logo, bahkan teman-teman juga sudah menyelesaikan studi kasus yang saya berikan dengan sangat baik. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak dibatasi. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.